Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aprilia, NIM 2092008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan jenazah, tahara dan najis, hadas, kemudian yaitu sholat berjamaah, sholat sunnah, sholat kosum dan sholat Jumat. Kemudian puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian haji dan umroh. Yang pertama yaitu pelaksanaan jenazah. Penyelenggaraan jenazah seorang muslim adalah hukumnya fardu kifayah, yang artinya kewajiban ini dibebankan kepada seluruh mukallaf di tempat itu. Jika telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf. Adapun 4 perkara yang menjadi kewajiban itu ialah a. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Kemudian adapun hikmah yang Anda dapat diambil dari tata cara penguburan jenazah antara lain: a. Memperoleh pahala yang besar, b. Mewujudkan rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama muslim, c. Membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan berdukacita atas musibah yang diderita, d. Mengingat dan menyadarkan manusia bahwa setiap manusia akan mati dan masing-masing supaya mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati, e. Sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, sehingga apabila salah seorang muslim meninggal, dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua yaitu tahara atau tahara dari najis dan hadas. Bersuci dari hadas maupun najis termasuk dalam perihal tahar atau bersuci. Dalam hukum Islam juga disebutkan bahwa segala seluk-beluk termasuk bagian ilmu dan amal yang penting. Macam-macam tahara ada 4. Yang pertama tentang wudhu, yaitu menghilangkan najis dari badan. Kedua tentang bertayamum, yaitu pengganti air wudhu di saat kering. Yang ketiga mandi besar, yaitu menyiram air ke seluruh tubuh disertai niat. Keempat, istiqomah, yaitu membersihkan kotoran yang keluar dari salah satu 2 pintu keluarga kotoran itu. Bersuci bisa juga menggunakan alat-alat yang dianjur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu air, tanah, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan. Macam-macam hadas juga terbagi menjadi 2, ialah hadas kecil, yaitu yang disebabkan oleh keluar sesuatu dari tubuh dan kubur. Sedangkan hadas besar yaitu yang disebabkan oleh keluarnya air mani dan bersetubuh. Dan macam-macam najis terbagi menjadi 3, yaitu najis makhofah dan najis mutawahito dan najis mungholadzboh. Yang ketiga yaitu sholat berjamaah, sholat sunnah, sholat qasa, dan sholat Jumat. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslim karena hal ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dengan perbedaan pendapat mengenai
prakteknya. Hal ini tidak menjadi masalah karena di dalam Al-Quran tidak ada ayat-ayat yang menjelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan sholat. Tugas dari seorang muslim hanyalah melakukan sholat dan mulai balik sampai napas terakhir. Semua perbedaan mengenai praktek sholat, semua pendapat bisa dikatakan benar karena masing-masing dasar dan pendapatnya masing-masing teruntuk berdasarkan ijtihad yang panjang. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar apabila dilaksanakan dengan khusyuk. Tidak akan ditemukan mereka yang melakukan salat dengan khusyuk dan berbuat zina atau maksiat, merompok dan sebagainya. Merompok adalah sebagian, tetapi sebaliknya kalau ada yang melakukan sholat tetapi tetap berbuat maksiat, tentu khusyuk sholatnya perlu diperhatikan. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut 45. Sholat mendidik perbuatan baik jujur dengan mendirikan salat, maka banyak hal yang didapati salat akan mendidik perbuatan baik apabila dilaksanakan dengan khusyuk. Salat akan membangun etos kerja sebagaimana keterangan-keterangan di atas. Pada intinya, salat merupakan penentuan apakah orang-orang itu baik atau buruk, baik dalam perbuatan sehari-hari maupun di tempat mereka bekerja. Apabila mendirikan salat dengan khusyuk, maka hal ini akan mempengaruhi terhadap etos kerja mereka, tidak akan melakukan korupsi atau tidak jujur dalam melaksanakan tugas. Yang keempat itu puasa wajib dan puasa sunnah. Pengertian puasa. Menurut bahasa syariah, puasa berarti menahan diri atau bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih akan berpuasa. Menurut syariah, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari mulai takbir fajar hingga terbenamnya matahari karena perintah Allah semata-mata dengan disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, menurut bahasa puasa artinya menahan diri. Menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa atau terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari maghrib dengan niat tertentu. 3. Puasa wajib berarti puasa yang harus dilakukan. Jika dilakukan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan berdosa. 4. Puasa sunnah berarti puasa yang dianjurkan untuk dilakukan. Jika dilakukan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan tidak berdosa. Syarat-syarat puasa. Orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa ialah baik laki-laki yang pernah mengalami mimpi beserta atau berusia 15 tahun dan perempuan yang sudah mengalami menstruasi. 2. Orang atau muslim tidak wajib berpuasa. 3. Tidak sedang berpergian jauh. 4. Mampu berpuasa, tidak lemah dan tidak sakit. 5. Berkal atau tidak gila atau tidak sedang mabuk. 6. Suci dari haid dan nafsu bagi perempuan. Yang kelima yaitu haji dan umroh. Haji berarti bersengaja mendatangi Baitullah untuk melakukan beberapa amal dengan tanda cara yang tertentu.
dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula. Namun syarat-syarat yang ditentukan oleh syarat semata-mata mencari ridho Allah. Umrah ialah muzikabah, melakukan tawaf di sekeliling berasu utara sampai Safa dan Marwah dan mencukur atau menggunting rambut. Ketentuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tujuannya utama dalam melakukan ibadah haji. Di samping itu juga untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum perintah haji dan atau umroh terdapat dalam Al-Quran Ali Imran surah 97 untuk mendapatkan menjelaskan ibadah haji dan umroh harus memenuhi syarat, rukun, dan wajib atau umroh. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.